Shalom Victorious People, senang sekali bisa kembali hadir untuk boleh menyapa semua Victorious People dimanapun berada. Apa kabar? Ya, saya yakin dan percaya semua kita senantiasa di dalam keadaan yang baik, sekalipun kondisi situasi keadaan di luar kita memang hari-hari ini tidak baik-baik saja. Tetapi saya yakin dan percaya sesuatu yang baik yang telah Tuhan tempatkan di dalam hidup saudara, yaitu Roh Kudus Allah. Dia akan memberikan penghiburan, memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kita semua, sehingga kita sanggup mampu menghadapi segala situasi kondisi yang ada tanpa harus kehilangan damai, sejahtera, dan sukacita. Dan itu juga menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasihi, firman Tuhan berkata begini dalam 2 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, hari-hari ini kita bersyukur juga dan terima kasih di tengah kondisi yang ada, Allah turut bekerja di dalamnya. Iblis boleh saja mereka-rekakan sesuatu yang jahat di dalam setiap kehidupan kita, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup mampu mengubahkan rekayasa yang jahat itu menjadi sesuatu yang baik bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dan di tengah kondisi situasi keadaan yang serba terbatas, maka kita juga sekarang mempunyai kesempatan yang begitu banyak untuk senantiasa lebih bersekutu dengan keluarga inti kita masing-masing, sehingga kita bisa boleh membangun lagi komunikasi yang baik, bahkan ya bukan nggak sedikit, bukan tidak akan mengalami konflik, tapi konflik yang ada justru untuk membuat kita semakin baik berkomunikasi, baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang suami, baik sebagai seorang anak-anak maupun sebagai kedua orang tua. Maka akan membangun sebuah komunikasi yang baik, yang baru untuk menyikapi kondisi situasi keadaan yang seperti ini. Sebetulnya kondisi ini juga pernah terjadi pada waktu zaman gereja mula-mula. Cuman memang pemicunya untuk berkumpul itu berbeda. Hari-hari ini kan pandemi yang memicu kita untuk senantiasa kita berada diam di rumah, bekerja dari rumah, melakukan aktivitas dari rumah, bahkan berdoa dari rumah, membaca firman Tuhan semakin banyak di rumah. Tetapi pada zaman Kisah Para Rasul kan ada penekanan-penekanan bagi para pengikut Kristus Tuhan dari suku bangsa Yahudi yang menolak akan keadaan Yesus Tuhan, dari penjajah Romawi yang senantiasa mengambil keuntungan di tengah situasi kondisi yang ada, sehingga masyarakat diadu domba terus pada zaman itu. Tetapi lihat pada waktu Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, maka lihat mereka membangun komunitas-komunitas, berkumpul di rumah masing-masing, mengambil bagian, mereka bertekun mengikuti ajaran para rasul pada waktu itu. Yang kita bisa sikapi hari ini, kita bertekun dengan membaca kebenaran sabda firman Tuhan, dan kita meningkatkan lagi persekutuan mesbah keluarga, sehingga semua peran kita bisa berperan. Anak-anak juga bisa mendengarkan firman yang benar. Kita juga sebagai orang tua menyampaikan firman, tentu kita juga harus jaga hidup kita agar apa yang kita sampaikan firman tidak bertentangan dengan hidup kita, sehingga anak-anak kita kehilangan contoh dan teladan. Oleh sebab itu kita bersyukur deh dengan kondisi situasi keadaan yang seperti ini. Saya yakin dan percaya Tuhan sedang memperbaharui, Tuhan sedang memberikan kesehatan yang baru, Tuhan sedang memurnikan, Tuhan sedang membersihkan kita dari segala manifestasi-manifestasi yang jahat. Haleluya. Nah, sekarang mau kemana? Kan Anda nggak punya banyak waktu untuk keluar-keluar, tapi Anda harus banyak waktu di rumah bersama dengan keluarga. Nah, di tengah situasi yang ada, mari kita saling membangun di antara kita. Ya, tujuannya nggak ada lagi lain, untuk kita semakin hari semakin mencintai Tuhan, agar iman kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin solid, semakin murni, semakin memperoleh kekuatan. Oleh sebab itu di tengah kondisi situasi keadaan yang seperti ini, Tuhan minta kepada kita, tetap tenang, jadilah teguh, jadilah kuat, jangan terintimidasi dengan situasi kondisi yang ada. Kita juga bersyukur dan berterima kasih deh untuk media yang bisa kita miliki. Kita yakin dan percaya ilmu pengetahuan di dalam media juga Tuhan yang memberikannya, agar informasi dan pengetahuan bisa disampaikan kepada setiap kita. Dengan media ini
kita di rumah bisa dihampiri oleh kebenaran firman Tuhan, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh semua hamba-hamba Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan deh ya makanan-makanan secara rohani. Dan hari-hari ini juga Anda harus bisa memilih makanan-makan rohani yang sehat. Nah, di tengah kondisi situasi keadaan seperti ini, media juga dipakai untuk hal-hal yang jahat. Oleh sebab itu kita juga harus berperan aktif dong di dalam menggunakan media ini. Artinya apa? Kita harus juga memberitakan hal-hal yang benar dan baik. Penuhi media sosial saudara dengan perkataan firman Tuhan. Ceritakan tentang kasih Tuhan. Upload terus, siarkan terus firman Tuhan. Penuhi bul saudara di setiap media saudara dengan firman-firman Tuhan yang setiap hari update. Setiap hari saudara upload semuanya. Nah, untuk itu, dengan cara begitu apa yang terjadi? Maka saudara mempunyai giat deh. Saudara mempunyai tanggung jawab deh untuk saudara terus mau membaca firman Tuhan. Apa yang saudara baca, saudara dapat sesuatu, saudara langsung bagikan saja. Dan saya yakin dan percaya itu bisa memberkati banyak orang. Tujuannya nggak ada lagi lain, bukan agar mereka menjadi pengikut kita. Kadang-kadang mau jadi pengikut mesti beli-beli dulu lagi, palsu, malu-maluin banget sih. Haleluya. Kita anak-anak Tuhan jadikan orang bukan pengikut kita, agar mereka boleh menjadi pengikut Kristus Yesus Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya firman itu dia memurnikan, dia menguduskan, dia menegur, dia menasihati, dia mendidik, dia memberikan jalan keluar bagi setiap pribadi lepas pribadi. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini mari kita siarkan firman itu melalui media-media yang ada untuk mengcounter berita-berita hoax, untuk mengcounter ya tayangan-tayangan pornografi, cabulisme. Ya, kita bagikan firman Tuhan itu sendiri. Nah, jangan lupa juga anak-anak juga menjadi perhatian bagi kita. Disitulah kita juga bisa berbicara kepada anak-anak. Gunakan media dengan sehat, gunakan media untuk menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Media hanya untuk informasi dan ilmu pengetahuan. Jangan jadikan media sebagai sarana hiburan. Nanti jatuhnya jadi generasi rebahan. Ayo dong, di tengah kondisi situasi semua manusia di rumah, jangan banyak rebahannya. Haleluya. Tetapi banyak dong baca firman supaya kembali menyehatkan kita, memurnikan hati kita, membersihkan kita dari segala yang jahat, sehingga roh, jiwa, dan tubuh saudara akan terpelihara. Karena ketiga hal ini penting. Roh saudara harus diberikan makanan, yaitu makanan firman Allah, agar senantiasa kuat dan menyala-nyala. Roh doa senantiasa hadir dalam hidupmu, mendoakan keluargamu, mendoakan orang lain, mendoakan bangsa dan negara, mendoakan bangsa-bangsa. Luar biasa saudara, haleluya. Selanjutnya apalagi jiwamu juga sehat. Enggak jadi alui, anak lupa ingatan, haleluya. Jiwamu juga menjadi jiwa yang sehat. Engkau bisa mengerti deh ya, engkau tidak akan membiarkan segala sesuatu yang merupakan sampah masuk di dalam pemikiranmu. Engkau tidak akan membiarkan deh sesuatu yang berita-berita hoax yang akan mengintimidasi saudara, engkau bisa terima, apalagi dibagi-bagikan lagi kepada yang lain. Hari-hari ini ayo dong anak-anak Tuhan, jangan bagi-bagiin berita yang lain, saudara yang saya kasih dan dikasih. Karena berita nasional, televisi swasta, mereka juga udah beritain itu. Saudara kopi-kopi lagi untuk diberitakan. Nggak usah yang begitu, kan udah ada medianya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sampaikan, upload, beritakan firman Tuhan. Penuhi wall saudara, penuhi media saudara dengan firman Tuhan. Namun saudara harus baca. Jangan cuma copy paste dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Jangan cuma copy paste dari hamba-hamba Tuhan yang lain. 2 kali itu. 3 kali. Jangan cuma copy paste dari hamba Tuhan yang lain. Nanti kalau itu kan, aduh, Anda nggak dapat sesuatu pewahyuan yang akan memberikan Anda kuat, yang memberikan Anda sehat. Tetapi pada waktu Anda mendapatkannya, lihat, jiwamu juga akan menjadi sehat. Karena di dalam jiwa yang sehat, di dalam roh yang sehat, tubuh juga nggak skala pentingnya. Hari ini, hayu, tubuh itu juga harus dipelihara. Olahraga di tengah situasi kondisi hal yang seperti ini. Ya, Anda bisa melakukan olahraga sambil menjaga jarak, sambil tetap bermasker, nah tidak terlalu penuh, tidak terlalu berkelebihan. Yang penting Anda sehat, yang penting Anda kuat. Dan jangan lupa juga vitamin-vitamin saudara bisa makan, namun vitamin yang paling luar biasa adalah tubuh dan darah Yesus. Setiap kali Anda perjamuan kudus, itu Anda menerima tubuh dan darah Yesus, sekalipun wujudnya roti, sekalipun wujudnya anggur. Tapi kita beriman sebagai orang percaya, hidup bukan karena melihat, hidup tapi karena percaya. Aku berdoa, tubuh kematian atas dosa menjadi bagian dalam hidupku, sehingga dosa tidak lagi berkuasa dalam hidupku,
Selanjutnya lagi waktu kita minum anggur, kita yakin dan percaya darah Yesus yang kita minum, dia mengalir di dalam seluruh pembuluh-pembuluh darah saudara, sehingga tubuh saudara mempunyai kesehatan, kesembuhan ilahi. Oleh sebab itu peliharalah tubuh saudara yang benar, yang baik. Makan juga berhenti, jangan gelojo. Makan makanan yang sehat, saudara yang saya kasih dan saya sih bersyukur dengan kondisi situasi yang ada. Ya, tubuh saya kembali hampir mendekati ideal. Haleluya. Walaupun belum. Saya nggak tahu, mungkin sekitar 5 kilo lagi mesti turun. Tapi ya, puji Tuhan hari ini, Bapak Ibu yang saya kasih dan semua Tuhan izinkan, ya, pendisiplinan bagi kita. Tuhan kerjakan dengan situasi kondisi keadaan yang seperti ini. Diharapkan setelah pandemi lewat, pendisiplinan yang seperti ini terus tetap menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. So, semua victorious people dimanapun Anda berada, jadilah kuat, biarlah Tuhan senantiasa memperbaharui roh, jiwa, dan tubuh saudara, sehingga saudara memperoleh kebaikan, sehat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.